Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat iman wal Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Bapak Ibu sehat semuanya? Bahagia semuanya? Kok ada yang gedek ini? Hidup semuanya? Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, minad dhulumati ilan nur la nabiyya ba'dah. Pribadi mulia, sosok model manusia utama yang penuh dengan keberkahan, kebaikan dunia akhirat. Mugi-mugi keluarga besar kita, suami kita, istri kita, anak, cucu, duriyah kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Materi saya tak rubah karena saya melihat di masjid ini banyak anak-anak muda. Saya teringat perkataan Rasulullah ketika beliau masih hidup, pernah berkata, pernah berwasiat, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh dengan sebaik-baik pasukan. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh dengan sebaik-baik pemimpin. Kalimat ini terbukti tidak 100 tahun, tidak 200 tahun, tapi melewati beberapa generasi. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh, digantikan oleh putranya Ali bin Abi Thalib. Lalu terjadi sebuah dinamika politik. Berdirilah salah satu pertama kali dalam sejarah daulah, yaitu Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah. Berkuasa 98 tahun, 100 abad kurang 2 tahun. Dinamika terjadi lagi, perebutan politik, kekuatan yang luar biasa. Lalu muncullah dinasti yang kedua, kekhalifahan yang kedua, Daulah Abbasiyah. Berkuasa cukup lama, mulai dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dengan segala pencapaiannya yang luar biasa, dengan para khalifah yang luar biasa. Salah satu ada garis keturunan daripada Umar bin Khattab yang menjadi seorang khalifah yang luar biasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Berganti khalifah Al-Ayyubiyah, berganti lagi sampai berganti Daulah Turki Utsmani. Dan ini setelah beberapa abad ada seorang pemuda yang masih muda yang mampu menaklukkan Konstantinopel sebagaimana yang Rasulullah beberapa ratus tahun yang lalu itu mengatakan bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pasukan. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin pasukan. Dan itu dibuktikan oleh sosok Muhammad Al-Fatih 1453. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Tarawih yang pendak, Selasa ketemu Selasa, berarti 7 hari. Puasa hari ini ma'asyiral muslimin jamaah sholat isya tarawih yang nanti akan ditutup dengan sholat witir
Hendaklah jangan sampai hanya sekedar puasa begitu saja. Datangnya puasa, berprosesnya puasa, dan akan berlalunya puasa ini hendaklah penuh makna, hendaklah berdampak. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga nafsu birahi semata, tapi ada sebuah effort, ada sebuah langkah-langkah konkret, entah itu dari takmir, entah itu dari PRM, entah itu dari PJM, entah itu dari RT, entah itu dari RW, tokoh-tokoh masyarakat, bahwasanya puasa-puasa yang berlalu dalam kehidupan kita janganlah hanya sekedar mengganti jam pola makan, menahan apa-apa masuk ke dalam mulut kita saja, tidak boleh, tapi harus memiliki dampak yang signifikan. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus memiliki spirit yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa minggu ini dunia kancah global itu rame dengan skandal Jeffrey sinten Pak? Epstein. Wah, Jeffrey Epstein. Entah permainan apa lagi ini. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang harus kita pahami dan mengerti, umat Islam di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Ada rencana jahat, ada rencana global, ada skenario global yang ingin memadamkan cahaya Islam, yang ingin mendangkalkan akidah anak-anak muda, generasi muda Islam. Dan itu bukan main-main. Termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan berhenti, tidak akan diam hatta tatabi'a millatahum, sampai anak-anak muda kita, sampai anak-anak kita, sampai generasi-generasi kita yang akan datang, the way they thinking, the way they speaking, the way they walking, the way they dressing, hatta tatabi'a millatahum, seperti mereka. Cara berpikirnya, cara melihatnya, cara mendengarnya, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, cara berjalannya, cara berdialektikanya seperti mereka. Maka ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita, khususnya senior-senior yang luar biasa. Makanya saya tadi melihat begitu banyak anak muda di sini, dan itu penting. Mereka harus dibuka mata hatinya, dibuka pikirannya, bahwasanya mereka sedang tidak baik-baik saja. Arek nom, cah-cah nom, buka. Jangan sampai itu dinina bukan. Anak-anak sekarang itu memang high technology but low touching. Dalam segi penguasaan AI, teknologi mereka begitu mahir, tapi dalam hal sosial spiritual terkadang mereka kosong. Dan ini tanggung jawab kita. Maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi takmir Masjid Baitul Mutakin yang memiliki aset anak-anak muda yang luar biasa seperti ini. Keren. Ini kalau saya hitung 50-50 anak-anak mudanya. Keren. Subuh ini sakmenten lagi Pak, Masya Allah. Nek subuh sing teko senior-senior kok ngene iki Pak, biasa. Apa meneh pinggirku mau ambune minyak kapak, wis wayahe. Sadar diri, sadar posisi. Tapi nek nom-nom iki, Masya Allah, luar biasa sampean Mas. Makmurkan masjid ini, hidupkan masjid ini dengan cara sampean, dengan zaman sampean. Deketi masyarakat, rangkul masyarakat dengan cara sampean, dalam rangka untuk apa? Takarub ilallah. Di tangan sampean masjid ini akan dilanjutkan. Pak, saat ini tahun pinten? 2026. 100 tahun yang akan datang tahun pinten? 2126. Tasih urip Pak? Tasih urip Pak? Ayo sapa sing pede? Aku sih urip.
100 tahun yang akan datang. Saya mungkin tidak ada. Tak kurangi wis, ojo 100 tahun. 50 tahun. Anak-anak di hadapan saya yang hari ini secara hitungan kalkulator manusia insya Allah 50 tahun lagi mungkin masih hidup. Tak kurangi lagi, tidak 100, tidak 50, 19 tahun wis. 19 tahun sejak tahun 2026. Tahun pinten Pak? Tahun pinten Bu? 2045. Jargon negara tercinta kita dengan benefit demografi yang luar biasa, negara kita akan berusia 100 tahun. Generasi emas 2045. Tapi hari ini generasi muda kita sedang tidak baik-baik saja Pak. 1 minggu yang lalu di daerah Bandung ada seorang konten kreator yang sedang melakukan perekaman sebuah slot konten film horor. Mungkin sebagian sudah mendengar. Enak-enak ngerekam di tanah kosong, terlihat ada sebuah manekin, semerap manekin nggih. Rupa-rupa manusia niku. Dilihat, di zoom, ternyata manusia beneran dan itu sudah menjadi mayat. Dan itu anak usia 15 tahun. Dibunuh. Pertama oleh pihak polisi dikira penculikan dan pembunuhan biasa. Ternyata punya usut, ternyata itu adalah sebuah skandal. Dibunuh oleh temannya sendiri. Temannya laki-laki. Kenapa sampai tanda-tanda gini? Itu teman dekat, laki-laki, posesif yang terindikasi LGBT. Lu ngoten niku Pak, LGBT Pak, Masya Allah, LGBT. Dulu zamannya bapak-bapak yang hari ini usia 60, 50 LGBT. Tapi anak-anak sekarang ada tambahan lagi, ada yang tahu ya, pasti tahu ya, apa tambahannya? LGBT girl. Logikanya ngeten, ada seorang artis niku mualaf pengen menyekolahkan anaknya di sekolah internasional ekspatriat. Yang dilihat bukan kelasnya, yang dilihat bukan kelas pembelajarannya. Dia langsung menuju toilet. Toilet dilihat, normalnya toilet di mana-mana itu cuma 2 jenisnya, man, woman, gentle, girl, laki-laki, perempuan. Di sekolah ini ada 3, laki-laki, perempuan, man, woman. Satunya apa? Neutral, netral. Kalau tidak cocok ke laki-laki, dia nggak nyaman di toilet laki-laki, dia masuk netral. Kalau dia perempuan nggak cocok di perempuan, dia masuk netral. Masya Allah Pak. Dan ini laten, lebih laten daripada PKI. Lu Masya Allah Pak. Ya. Ini kalau bukan kita, kalau bukan gerakan dari masjid, siapa yang akan membentengi kita? Kita memakmurkan masjid ini, kita mendirikan masjid ini, kita membuat amal usaha Muhammadiyah yang besar. Tapi kalau kita tidak menyiapkan generasi-generasi pelanjut tali estafet perjuangan ini, tidak akan bisa. Mas, namanya siapa? Sugeng. Husnul. Nah, Husnul. Bapaknya namanya siapa? Maaf ya, bapaknya namanya siapa? Solihin. Husnul bin Solihin. Ya, bapak Solihin siapa jenis? Wagiman. Husnul bin Solihin bin Wagiman. Bapak Wagiman siapa? Selalu berhenti di generasi ketiga atau keempat Pak. Kenapa saya tanyakan ini? Ini adalah aset kita. Anak-anak muda yang di sini adalah aset kita. Mereka yang akan melanjutkan tali estafet perjuangan kita, yang akan menghidupi masjid ini, yang akan memakmurkan masjid ini. Dan kita perlu mensiapkan, mendesain. Mohon izin, ini santri LKSA, sama-sama binaannya dari Pak Abu Bakar. Mas tapi mau ngebuti coba peti sampai ngimami mau. Ini kader Pak. Disiapkan. Maka besok yang muadzin sing nom Pak, kasih kesempatan Pak gantian. Jangan sampai seperti masa kecil saya dulu Pak.
Li, lah bukan nama masjid, moh ono wajo ngamuk-ngamuk senengane. Ayo ramyo. Nggak boleh. Anak generasi sekarang beda dengan kita. Betul Pak? Kalau dulu Pak, tangan kita cuma seperti ini, moto melirik, meneng, kayak gini, ngale Pak. Kalau anak sekarang Pak, begini, ayo terus Pak. Gak direken, maka monggo. Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum untuk meluaskan sonar kebajikan kita, mengkondisikan anak-anak muda kita untuk menjadi tentara-tentara Allah. Kenapa? Tunjukkan bahwasanya mereka adalah generasi terbaik. Siapa yang jauh? Siapa yang bilang? Allah. Kuntum khaira ummah. Kamu anak-anak muda adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk generasi terbaik, yang dibimbing untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik. Dan semoga kalaupun toh Allah menghendaki kita mati, semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.